Halo semuanya, kenalin gue Huda. Di sini gue mau sharing aja sih soal pengalaman gue selama kurang lebih 2 tahun sebagai engineer di Tokopedia. Ya juga sebagai apa ya, dokumentasi pribadi aja sih. Syukur-syukur ada yang nonton dan juga dapet insight dari video ini kayak gitu ya. Oke, jadi langsung aja. Yang pertama gue mau share soal bagaimana sih proses masuk ke Tokopedia gitu. Kalau versi gue ini ya, versi gue sendiri gitu. Nah, kalau gue sendiri sih masuk ke Tokopedia itu bisa dibilang melalui jalur devcamp kayak gitu. Nah, devcamp itu adalah intensive training atau ya bisa dibilang kayak bootcamp kayak gitu, tapi dalam waktu kurang lebih 7 hari. Nah, buat masuk ke situ gue perlu apply dulu nih. Awalnya gue apply dulu, apply devcamp, kemudian CV dan lain-lain gitu kan, data-data dan lain-lain. Kemudian setelah apply dapat notifikasi kalau gue bisa lanjut ke stage selanjutnya, yaitu soal coding test. Nah, di coding test ini pakai HackerRank. Terus itu ya soalnya soal-soal algoritma kayak gitu. Levelnya sih kurang lebih kayak easy sampai medium kayak gitu deh. Lalu setelah ngerjain coding test ini, akhirnya gue lolos ke stage selanjutnya, yaitu interview. Nah, interview itu ada dua, yaitu ada user interview dan juga HR interview. Terus interviewnya juga tuh dua-duanya dilakukan secara offline di Tokopedia Tower. Wah, gimana, excited banget kan bisa main ke Tokopedia Tower pada saat itu kayak gitu. Jadi yang pertama user interview dulu nih. User interview itu basically bahas ya pertama kayak kenalan dan lain-lain lah, kayak biasa ya. Kemudian problemnya itu ya kayak problem yang ditanyain sama recruiter, sama interviewnya itu soal palindrom kalau nggak salah. Kemudian kayak algoritma kayak gitulah. Terus soal struktur datanya kalau gue itu case nya queue. Kemudian soal sistem desain deh, contohnya kayak gimana sih bikin flow end to end dari kalau kita mau belanja gitu ya, misalnya dari ngeliat barang terus nyampe pembayaran kayak gitu. Nah itu jelasin aja deh kayak gitu. Kemudian setelah user interview lanjut ke HR interview. Itu kayak di hari yang sama juga. Nah, HR interview itu ya basically ya kayak ngobrol aja sih sama HR-nya, kayak pengalamannya gimana dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Oke, setelah itu setelah melakukan semua proses yang tadi soal dari apply, coding test, interview, akhirnya gue diumumin kalau gue lolos. Itu sekitar 37 dari berapa ratus yang apply gitu, atau berapa ribu gitu ya, lupa juga gue. Nah akhirnya udah deh, gue ikut devcamp kayak gitu. Oke, next. Setelah devcamp, jadi yang keterima devcamp itu dapat kesempatan nih. Yang keterima devcamp itu dapat kesempatan untuk bisa internship gitu di Tokopedia gitu. Jadi kan devcamp tadi kan diajarin soal basic-basic stack, apa ya, basic knowledge tech stack yang ada di Tokopedia gitu ya, mulai dari back end, front end, machine learning, mobile dan lain-lainnya. Itu dikasih gambarannya lah, dikasih trainingnya kayak gitu. Terus setelah itu internship deh. Nah, internshipnya itu gue start kurang lebih itu kalau nggak salah di April 2020. Dan proses onboarding dan semuanya itu dilakukan secara online karena udah mulai covid kan itu ya, 2020 itu. Nah, internnya gue ngambil software engineer. Terus selama intern ini gue masuk ke tim entertainment. Ya, itu timnya handle handle entertainment entertainment produk di Tokopedia kayak gitu. Terus nah, awal intern ini, wah gue ngerasa kayak ini banget sih ya, kayak kurang banget knowledge-nya gue soal, karena gue nggak punya pengalaman di back end kayak gitu. Terus gue tiba-tiba intern sebagai SE itu software engineer. eh, Ya kalau di Tokopedia software engineer itu kayak lebih ke back end kayak gitu sih ya. Terus karena gue nggak punya basic knowledge soal back end, ya gue bisa bilang kayak masih nol gitu. Sampai apa ya, even gue bikin unit test aja tuh kayak asal banget kayak gitu, kayak generate terus kayak bikin test case nya tuh wah kacau sih. Tapi untungnya lead gue, tim gue, apa ya, senior senior gue itu cukup sangat sangat apa ya, sangat sangat membantu lah. Jadi kayak gue dijelasin dari awal gitu cara bikinnya gimana dan lain-lainnya. Terus gue intern pertama itu selama kurang lebih 3 bulan di tim entertainment. Terus
karena gue masih kuliah juga waktu itu, gue request untuk extend nih internnya, tapi ternyata slotnya emang nggak bisa nih. Akhirnya dibantu sama IM gue yang sekarang udah jadi head of engineering di Tokopedia. Jadi beliau ngebantu gue buat supaya bisa extend intern gitu, karena gue ngerasa kayak gue masih pengen belajar banyak nih dari Tokopedia kayak gitu. Akhirnya gue dikasih kesempatan, tapi perlu break dulu nih selama kurang lebih 2 minggu deh, kalau kalau nggak salah. Break dulu selama kurang lebih 2 minggu sampai nunggu slot internnya tuh ada kayak gitu. Akhirnya setelah nunggu, gue join lagi nih sebagai intern, lanjut lagi intern kayak gitu. Nah, tapi gue nggak di tim yang lama nih, di tim entertainment, tapi gue join di tim travel kayak gitu. Nah, di sini wah makin seru lagi nih, timnya makin, ya timnya gokil-gokil juga gitu. Makin seru karena udah pengalaman. Terus di travel ini kebetulan kalau waktu itu kan pandemi ya, travel trafficnya agak uh, apa ya, berkurang, jadi banyak improvement kayak gitulah, tech dev kayak gitu, ngerjain tech dev kayak gitu. Nah, terus banyak belajar juga soal gRPC, Elastic kayak gitu. Terus banyak hal yang gue pelajarin lah, bahkan sesimpel kayak bikin unit test yang baik itu jadi ajarin di sini kayak gitu. Terus juga lead gue itu di sini kayak nanya gitu loh, lo pengen belajar apa lagi nih gitu. Jadi gue tinggal gue ngomong aja nih belajar ini, terus akhirnya kayak disesuaikan gitu, dikasih task yang relate sama apa yang pengen gue pelajarin kayak gitu. Wah, sangat sportif kan. Terus setelah beberapa bulan internship, 3 bulan atau 4 bulan, gue ditanya ini setelah extend kayaknya 4 bulan deh, atau ya setelah extend gue ditanya ini sama lead gue, kalau lo mau enggak nih kayak full time gitu, tapi syaratnya kalau full time lo harus lulus dulu kayak gitu sih. Akhirnya ya siapa yang nggak mau kayak gitu kan, ditawarin. Ya bukan ditawarin sih, kayak dikasih kesempatan kayak gitu. Akhirnya yaudah gue ngerjain skripsi yang udah ketunda tuh berapa bulan nggak gue pegang, bahkan bisa dibilang kayak hampir 1 semester kali ya. Akhirnya gue kejar skripsi gue selesai, dan akhirnya dapat sampai akhirnya bisa bisa dapat kesempatan sebagai full time kayak gitu. Terus gue mengakhiri karir internship gue sampai Desember 2021 kayak gitu. Oke, akhirnya setelah internship kurang lebih selama 8 bulan ya, akhirnya gue join sebagai full time, dan gue join di tim digital. Wah, ini timnya gokil juga sih. Jadi kayaknya semua tim gokil-gokil, semua orang-orang di Tokopedia gokil-gokil sih. Jadi tim ini ya handle buat digital inilah, produk kayak kalau beli pulsa dan lain-lain kayak gitu. Terus nah, setelah beberapa bulan join di tim ini, nah lead gue nih yang ada di tim entertainment waktu pertama kali gue intern, join juga nih di tim digital ini. Akhirnya ketemu lagi nih sama lead gue. Wah, seneng banget lah, karena emang bener-bener beliau ini bantuin banyak lah buat di awal-awal gitu kan, sebagai intern gue sebagai intern di Tokopedia kayak gitu. Terus nggak lama join lagi nih di tim, ini makin rame, banyak yang selevel sama gue gitu, yang masih fresh grade gitu. Wah, ini makin seru banget sih. Ya itu sih kayak apa ya, tiap hari nongkrong di Google Meet kayak gitu. Terus kayak ngeluh bareng, misalnya ada task ya, misalnya ada apa yang problem gitu, bisa diskusi bareng kayak gitu. Terus ya banyak banget lah insight-insight yang gue dapat dari teman-teman di tim digital ini gitu. Dan juga ya banyak ya nggak cuma di tim digital sih sebenarnya, semua tim di Tokopedia. Terus saking suportifnya nih ya, kayak gue dapet kesempatan juga nih selama di Tokopedia itu bisa presentasi di depan VPE gitu ya. Banyak banget VPE di itu, VP of Engineering kayak gitu ya. Presentasi di depan mereka, wah itu gila sih, pengalaman yang luar biasa juga selama gue di Tokopedia kayak gitu sih. Ya, selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan pengalaman gue di Tokopedia, gue ngerasa kayak semua orang sportif banget sih. Semua orang kayak pengen growth bareng-bareng sesuai DNA Tokopedia, kayak growth mindset kayak gitu ya. Terus bener-bener DNA itu nggak cuma sekedar DNA Tokopedia itu nggak cuma sekedar apa ya, wacana kayak gitu ya, atau sekedar teks doang, tapi bener-bener kayak berasa banget implementasinya buat gue kayak gitu, jadi buat tim gue. Terus ya banyak banget lah ilmu-ilmu yang gue dapetin
selama gue di Tokopedia, nggak cuman ilmu technical skills, tapi juga banyak banget ilmu-ilmu yang lain yang gue dapetin juga. Teman-teman gue selama di Tokopedia gokil banget sih. Miss you guys. Ya mungkin itu aja sih sharing gue soal pengalaman gue di Tokopedia yang bener-bener nggak apa ya, ini bener-bener kayak early karir gue, tapi bener-bener berkesan banget buat gue gitu. Ya hopefully bisa ketemu lagi ya teman-teman. See you on top guys. Mungkin itu aja sih video dari gua soal sharing pengalaman gua selama 2 tahun di Tokopedia yang officially gua berakhir sampai Juni 2022 kemarin. Oh ya, mungkin buat teman-teman juga yang mau join DevCamp, lagi open juga sih, kayaknya nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi kali ya, supaya mungkin bisa dapat banyak ilmu nih dari DevCamp kayak gitu, karena bener-bener worth it banget sih ikut DevCamp. Ya mungkin itu aja, thank you semuanya. Sorry kalau bacot. Bye bye.